Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan hayyabinna nasrullahi alladzi qad a'tana nikmatan kasyiratan wa haniyatan hatta nastati'a an nastami'a fi hada barnamis mubarak. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu strategi pembelajaran PAI, Ibu Dr. Haji Isrodiah MPD, dan yang saya hormati, serta saya banggakan rekan-rekan seperjuangan, yang saya banggakan juga rekan seperjuangan saya pada presentasi kali ini, yaitu Kang Sihabudin Fahmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai strategi kontekstual pada pembelajaran PAI. Nah, di mana kenapa harus strategi kontekstual? Karena sejauh ini pendidikan kita dominasi dengan pemikiran bahwa siswa itu harus menghafal tentang materi yang diajarkan di sekolah. Kelas berfokus kepada guru yang mengajarkannya. Kemudian yang menjadi tolak ukur itu strategi yang digunakan itu hanya metode ceramah. Sedangkan saat ini yang diinginkan ataupun yang diperlukan diperlihatkan kepada peserta didik itu, peserta didik harus memiliki berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mampu mengkonstruksikan antara pembelajaran yang ada di sekolah dengan dunia nyata. Nah, maka dari itu perlu adanya strategi yang dikembangkan atau menjadi alternatif strategi yang bagus. Salah satunya yaitu dengan strategi kontekstual, di mana strategi ini memiliki konteks yang mampu membuat siswa mengkonstruksikan pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran yang lainnya, sehingga peserta didik itu bisa berpikir kritis dan mampu mengaktualisasikan pemahaman yang ada di sekolah dengan dunia nyatanya, dan mampu memahami pemahaman lebih mendalam dalam pembelajaran itu sendiri. Baik, kita berangkat ke pengertian apa itu strategi pembelajaran kontekstual, yaitu suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, baik konteks pribadi, konteks sosial, dan konteks kultural, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lainnya. Nah, ada beberapa pengertian dari strategi kontekstual itu sendiri, di mana strategi kontekstual yaitu suatu konsep belajar di mana guru mampu menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswanya membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, di sana proses pembelajaran berlangsung lebih alamiah dalam bentuk kegiatan siswa, bukan hanya saja menerima ilmu yang ditransfer dari gurunya, akan tetapi siswa tersebut mampu memadupadankan, mengkonstruksikan antara pembelajaran yang di kelas dengan contoh dunia nyata di luar sana. Untuk selanjutnya kita beralih ke tujuan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, untuk memotivasi siswa. Yang kedua, menambah pemahaman belajar. Yang ketiga, menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil. Yang kelima, agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Ini sudah jelas sekali ketika pembelajaran kontekstual itu mampu menampilkan bahwa peserta didik itu mampu berpikir secara kritis dan terampil. Lebih dari itu, nilai plus dari pembelajaran kontekstual ini menumbuhkan pemahaman belajar kepada peserta didik selain memotivasi peserta didik itu sendiri. Untuk tujuan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu mengkaitkan materi akademik dengan konteks
konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks, dan siswa dapat menjadikan informasi itu dan mampu mengolahnya sendiri. Nah, ini sudah jelas ya, ketika seorang peserta didik diberikan ilmu di kelas, yaitu gurunya mentransferkan ilmu, nah peserta didik itu juga diberikan suatu tugas oleh guru untuk lebih memahami apa itu metode ataupun strategi kontekstual itu sendiri. Baik, itu teman-teman dari mulai pengertian pembelajaran kontekstual, kemudian tujuan pembelajaran kontekstual. Sebetulnya tujuan pembelajaran kontekstual itu banyak sekali ragamnya dari berbagai ahli, tapi kami merangkumnya menjadi 7 poin utama karena dari kesemuanya intinya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai prinsip pembelajaran kontekstual, upaya pembelajaran kontekstual, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran kontekstual, itu akan disampaikan oleh rekan saya, sahabat saya, pasangan saya dalam presentasi kali ini, yaitu Kang Sihabuddin Fahmi. Waqtan wa mahalan wa fadolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang strategi kontekstual pada pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan meneruskan dari teman saya atau rekan saya, Ibu Nuria, yang sudah membahas tentang strategi pembelajaran kontekstual dan juga tujuan pembelajaran kontekstual. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Terus nanti dilanjut dengan upaya pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, tahapan-tahapan pembelajaran kontekstual. Yang keempat, rencana pembelajaran kontekstual. Yang pertama, prinsip pembelajaran kontekstual. Ada 3 di sini. Yang pertama, ada saling ketergantungan, ya, yang mana bukan hanya masalah kehidupan di masyarakat atau di rumah, tapi dalam pendidikan ataupun di sekolah ada yang namanya saling ketergantungan, yaitu antara siswa, murid, kepala sekolah, tata usaha, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada yang namanya diferensiasi. Nah, diferensiasi kita sering dengar yaitu hanya dalam sifat alam. Sifat alam ini maksudnya adanya perbedaan, adanya keunikan, tapi bukan hanya masalah alam semesta. Diferensiasi itu ada juga dalam halnya pendidikan, yaitu yang bersifat simbiosis, mutualisme atau saling menguntungkan, yang mana seorang guru dituntut untuk bisa mendidik, mengajar, melatih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada yang namanya perorganisasian atau pengaturan diri, yang mana pengaturan diri ini contohnya itu kita bisa mendorong siswa mengeluarkan potensi yang dimiliki. Kenapa? Karena seorang guru itu harus bisa meraba-raba atau melihat potensi anak. Oh, anak bakatnya di sini. Nah, itu nanti bisa ada hubungannya ke depan dengan tahapan-tahapan pembelajaran kontekstual, yaitu guru itu mengarahkan siswa potensi bakatnya. Terus yang selanjutnya atau yang keempat, upaya pembelajaran kontekstual. Apa saja? Yang pertama, pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah apa yang dipikirkan. Yang membentuk apa saja? Ada definisi, ada konsep, ada fakta, dan lain sebagainya. Yang mana itu akan menjadi sebuah pemikiran kepada orang tersebut. Yang kedua, adanya kompetensi atau keterampilan. Apa itu keterampilan? Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau oleh siswa tersebut. Guru suka tahu, oh dia keterampilannya di musik, oh dia keterampilannya di olahraga, oh kemampuan kemampuan anak ini atau peserta didik ini jago renang atau main basket atau dalam matematika. Jadi keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga, adanya pemahaman kontekstual. Maksudnya mengetahui waktu dan cara bagaimana menggunakan pengetahuan dan keahlian dalam situasi kehidupan kita.
bukan hanya ada dalam pikiran, bukan hanya dalam hati, tapi kita bisa melaksanakan dalam kehidupan nyata. Actionnya, bukan hanya pemahaman dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pembelajaran kontekstual. Tadi sudah disinggung ya dalam prinsip pembelajaran. Nah, sekarang tahapan pembelajaran kontekstual itu yang pertama, guru bisa mengarahkan siswa tersebut ke mana arah potensi atau bakat yang ada di diri siswa tersebut atau peserta didik. Yang kedua, siswa diajak untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan. Contoh, ada permasalahan apa? Ada faktanya. Yang ketiga, memancing reaksi siswa untuk melakukan pertanyaan. Kita kasih clue atau kita memberikan materi-materi yang mana anak itu akan menanyakan beberapa pertanyaan. 5W 1H yang sudah biasa kita ajarkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang selanjutnya atau dalam pembelajaran bahasa Inggris juga ada ya 5W. Yang selanjutnya memancing reaksi siswa sudah barusan. Yang keempat, guru membentuk kelompok. Agar apa? Agar anak tersebut tidak hanya memiliki rasa bisa sendiri, atau juga anak tersebut tidak memiliki rasa sosialisasi. Karena sosialisasi itu hal yang paling kurang pada anak-anak. Karena nanti juga setelah dia pindah sekolah atau naik ke SMP, SMA, hal sosialisasi itu adalah hal yang utama yang kadang guru juga kurang memperhatikan hal tersebut. Karena guru kebanyakan terlalu fokus masalah knowledge-nya, masalah pendidikannya, pengetahuannya, sedangkan sosial atau religius keagamaannya kurang diperhatikan. Akhlaknya yang paling utama. Ya, nama buis itu liutamima makarimal akhlak. Selanjutnya di sini juga guru mendemonstrasikan atau memberikan contoh sebuah materi gambar atau mendemonstrasikan ilustrasi ya, atau gambar. Contohnya gini kita lakukan, bisa gambar tersebut bisa kita lakukan dengan langsung action ataupun dengan anak-anak yang sendiri langsung action ke depan. Terus yang keenam, guru bersama siswa melakukan refleksi agar tidak terlalu tegang ya, kita kasih beberapa candaan-candaan yang membuat anak suka. Karena ketika anak suka pada gurunya, insya Allah akan mudah untuk mempelajari apa yang guru sampaikan. Yang terakhir, guru melakukan evaluasi karena sebagaimana karena apapun yang guru berikan kepada murid mengerjakan PR atau tugas atau apapun itu, memberikan banyak sekali materi, memberikan banyak sekali pemahaman, tanpa adanya evaluasi kita tidak akan bisa menilai gitu, anak itu ada di tahap mana. Tapi dari 7 langkah yang tadi saya sebutkan bisa dimodifikasi. Jadi tidak tertib ya, tidak harus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Mau yang mana dulu nih kita pakai. Tapi yang saya harapkan tidak adanya atau tidak menghilangkan langkah-langkah yang sudah ada. Nah, yang terakhir tentang rencana pembelajaran kontekstual. Apa perbedaannya gitu? Karena perbedaannya adalah pada pembelajaran secara umum, rencana pembelajaran menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai. Jadi terpakunya pada tujuan yang akan dicapai. Sedangkan pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajaran. Bukan skenario kehidupan, tapi skenario pembelajaran. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya Syabuddin Fahmi dan juga tadi rekan saya Ibu Nuria
Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan juga kita bisa mengamalkannya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.